Aku Angga Yunanda di film Dua Hati Biru berperan sebagai Bima kembali dan aku sangat bersyukur bisa kembali lagi ke sini. Sudah sangat aku nanti-nantikan. Pertama kali pasti nyes banget rasanya, terus kayak nge-recall aja gitu. Hal-hal yang udah kita laluin selama 4 tahun ini dan aku ngerasa skripnya Kak Gina itu mateng banget dan dewasa banget dan itu yang membuat aku jadi semakin kerasa gitu perkembangan karakter yang Bima laluin selama 4 tahun ini. Aku Aisyah Nuradatau, aku berperan sebagai Dara di film Dua Hati Biru. Waktu aku dikontak, pada akhirnya oke, kamu welcome to the team, kamu akan berperan sebagai Dara di Dua Hati Biru. Aku kayak nggak pakai mikir, yes mbak, mau mbak. Aku senang banget. Aku adalah salah satu fans beratnya Dua Garis Biru. Waktu itu aku nonton 2 kali sama teman-temanku. Satu yang penggemar Angga Yunanda, yang satu lagi aku nonton sama my family gitu. And it was such a beautiful movie. Aku Farla Fiski berperan sebagai Adam. Suka main sama Baba sama Mama. Kita suka main ular tangga sama main ikan. Hai, aku Keanu. Di film Dua Hati Biru aku berperan sebagai Iki. Firman lu jadi penghuninya. Iki selalu menempatkan dirinya di tengah-tengah. Dia ngasih solusi ke Bima karena menurut Iki nih siapa lagi yang nasihatin si Bima ini gitu. Kayaknya gue deh orangnya. Deket taman, deket PAUD, deket toko, deket gue. Iki selalu ngerasa punya point of view yang berbeda dari point of view-nya Bima dan point of view-nya Dara. Dia adalah cinta pertamanya Bima dan akan selalu merasa dia adalah orang yang tepat untuk Bima. Dara, Masya Allah. Pak, baik Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi tuh yang kamu tuh menyimpan ketegangannya tuh di dalam. Aku nggak kebayang gitu diri aku sebagai seorang ibu. Jadi awal-awal aku ikut pengajian mamaku, di situ tuh banyak banget anak-anak kecil. Aku ngelihat ibu-ibu yang berinteraksi dengan anak-anak itu gitu. Perbedaan yang muncul setelah 4 tahun berpisah itu pasti signifikan banget saat kita bertemu. Ada banyak hal-hal yang membuat perbedaan itu menjadi sangat jauh gitu. 4 tahun kamu balik aja, kamu cuma liatin komedo aku doang. Ya pas pertama kali baca skrip film Dua Hati Biru, jujur aku nangis banget gitu karena bisa ngebayangin gimana strugglingnya Bima, Dara, Adam dan juga keluarga besarnya. Alur ceritanya, pembawaannya, konfliknya, aku merasa tuh terhanyut gitu dengan semuanya dan aku ngerasa kayak masuk ke dunianya Dara, Bima dan Adam. Karakter-karakter yang super baik ini terjerat dalam masalah yang super kompleks dalam film ini. Dan gimana caranya mereka menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah dalam film ini. Aku kayak, wow, genius. Selamat siang teman-teman semua. Siang hari ini ada sedikit kita tumpengan. Jadi salah satu lambang untuk doa segala daya upaya kerja keras kita dilancarkan. Mudah-mudahan dengan sambutan ini juga menjadi mulai dari kita kerjasama yang lebih erat lagi, lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, dan lebih lancar lagi. Apapun hambatannya, kita akan menghadapi syuting yang menantang. Secara insya Allah kita pasti ada jalan solusi keluarnya dan selalu menuju yang lebih baik. Saya percaya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Tarusan menghadirkan sebuah film yang hangat dan menjadi bahan diskusi di antara keluarga tentang pola nilai sulit dibicarakan ataupun ada dirasakan tetapi jarang dibahas lebih lanjut. Dan keberhasilan Dua Garis Biru tentunya menjadi sebuah kerinduan karena pada waktu itu belum tuntas. Ternyata
membuat film soal pernikahan usia muda, membahasnya cuman baru di tahap kehamilan yang tak diinginkan gitu, tuh masih belum bisa untuk mengcapture kegelisahan saya sebagai seorang penulis, sebagai seorang produser bersama tim gitu, untuk menangkap apa sih dinamikanya setelah kejadian Dara dan Bima menikah terus kemudian apa. Latihan. Kita latihan. Akhirnya salah satu keputusan terbesar buat saya adalah sutradara ini butuh 2 orang deh untuk bisa ngasih point of view baru yang lebih signifikan. Bukan hanya cerita saya, cerita Gina, tapi juga cerita semua orang tua sih. Di Dua Hati Biru ini mau bicara soal pengasuhan itu adalah tanggung jawab bersama dan bahkan itu bukan cuma orang tua. Akhirnya kayak bener-bener berkembang banget. Alhamdulillah punya produser, co-produser baik di Star Vision atau Wahana Kreator, terus Papa Arwas itu yang terus-menerus kita uji gitu. Bahkan karena juga ngedirectnya berdua, proses penulisannya tuh sampai ke tahap syuting bahkan editing. Dari sejak awal, sejak baca skripnya, saya paham film ini menitipkan sesuatu bagi penontonnya. Dan tentunya juga menghibur sekali gitu. Itu yang paling penting. Ini adalah development dan pembuatan film yang sangat berbeda ya. Saya refleksi diri juga setiap hari sih, setiap ada scene baru, bikin adegan itu. Kayak gimana ya, anakku waktu saat itu ada kejadian seperti ini, seperti apa. Kayak reliving the memory gitu. Dan itu sangat-sangat menarik. Kolaborasi kedua bersama Angga Yunanda, mungkin saya yang paling ngelihat signifikansi tumbuhnya Angga dari anak umur 19 tahun di film pertama yang masih lebih banyak diarahin. Terus kemudian ketika di film ini bahkan dia banyak ngasih masukan sampai ke detail-detail kecil seperti dialog. Tulisan dari Kak Gina, aku ngerasa sesuai sama apa yang aku imajinasikan gitu terhadap karakter Bima itu sendiri dan karakter dia terhadap anak dan istrinya juga. Ada dialog yang saya sebagai penulis skenario tuh kayak gila, gue gak kepikiran nih dialog ini, tapi ketika dia reading, dia ngubah, dia improve dan tuh langsung dimasukin ke dalam skenario. Apa yang diberikan oleh Angga melalui Bima di Dua Garis Biru itu menjadi pertumbuhan karakter yang baik juga dia sebagai seorang aktor. Kita harus hadirkan Dara sebagaimana Dara yang kita butuhkan, berbagai pertimbangan kita lakukan. Sampai akhirnya kita menemukan sosok Dara di sosok Aisyah Nura. Kita tahu. Sepanik-paniknya, sebesar-besarnya dulu emosinya. Pertama kali kami di approach untuk Dua Hati Biru, Mbak Gina yang ngajakin sebenarnya. Dan aku bilang termsnya adalah aku tidak mau coaching sendirian. Dia akan bersama dengan teman-teman Money Blank Acting Lab. Mbak Gina dan Bu Dina punya penjelasan yang lugas soal bagaimana mereka ingin tokoh-tokohnya dimainkan. Jadi kita tahu bahwa akan banyak improvisasi. Kalau buat aku riset yang utama adalah soal naskahnya, soal ceritanya, soal treatment sutradaranya mau gimana, dan para pemainnya seperti apa. Banyak hal pertama yang baru aku rasain di film ini gitu. Kerjasama sama Nura, sama Keanu, ditambah sekarang ada Adam, ada Farel, dan itu jadi kesempatan pertama untuk bisa kerja bareng sama anak kecil. Adam ditangkap gimana? Maksudnya Ibu Nenek nggak ngerti. Dia langsung jatuh cinta, harus dia. Saat pertama kali ketemu sama Adam, langsung cair banget, langsung berasa kayak aku beneran ayahnya. Dan dia anaknya super duper lucu. Hidungnya gigit. Bagas, suka ketawa-ketawa. Aku ingat banget dia ngajak main bareng sama Gurita yang ini. Dan itu super duper lucu, gemes, dan itu jadi salah satu momen yang menurut aku nggak bisa aku lupain gitu. Farel itu yang jadi Adam, he's a very loving child. He's a very lovable banget, mudah untuk dikasih tahu. Ada mundur sayang, mundur. Satu, lagi, satu, pintar, lagi dikit. Ngacam. Kamera ya. Seiring berjalannya reading dan syuting tuh, aku ngerasa jadi kayak ibu tuh justru karena dia merasa kayak menjadi anak aku gitu. Farel luar biasa ya, aku baru pertama kali kerja sama anak kecil, aku harus satuin visi misi, satuin level energi sama anak kecil gitu. Farel super
profesional, dia tahu apa yang dia lakuin, dia tahu apa yang sutradara mau. Dia bisa acting gitu. Aktor lah nih anak. Kiana secara jelas berkata ke kita bahwa dia tidak suka anak kecil. Tapi di tengah prosesnya dia jatuh cinta sama tokoh Adam ini yang diperankan oleh Farel. Ngelihat dinamikanya pun gak dipaksain yang tiba-tiba Iki jadi sosok yang bener-bener cinta sama anak-anak. Tapi justru dia kayak punya cara ngobrol seperti orang dewasa tapi ke anak-anak gitu. Nura juga sebenarnya nggak suka anak kecil ya, tapi sepanjang proses perjalanan film ini akhirnya dua-duanya jadi suka banget sama Farel terutama. Kenapa di bawah? Hah? Sekarang. Aku sayang mama, aku sayang baba. Sarangi. Bima udah jauh lebih tumbuh gitu karena adanya Adam. Bagi orang luar yang melihat selalu ngelihat Bima itu masih anak-anak aja gitu. Bima di mata Nura adalah seorang laki-laki yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan segala kekurangannya dia tentu saja. Ya dia adalah bapak yang baik yang mau mengerti anaknya, yang berusaha untuk juga mengerti istrinya. Dia karakter yang bertanggung jawab, pede, tapi dia memang selalu kayak memecahkan masalah tuh dengan cara yang di otaknya aja, nggak mikir yang panjang gitu. Nura memberikan banyak sekali hal-hal yang awalnya aku nggak kepikiran kalau karakter Dara bisa melakukan hal itu gitu, dan itu membuka banyak banget sih pemikiran-pemikiran baru juga untuk aku sebagai karakter Bima. Kerja bareng Angga, dia adalah orang yang sangat sabar. Satu hal yang aku senang banget dari dia adalah saat aku lagi kamera ngarah ke aku, dikasih tahu kamu harusnya lebih melek lagi ya. Aku lupa waktu itu agak melek. Terus Angga dari balik kamera dia melotot biar ngingetin aku, oh iya harus melotot. It's very helpful and very genuinely lovely. Cara ngebangunnya ya kita ngobrol, kita nanya-nanya satu sama lain. Tuh aja sih, gimana sih ngebangun chemistry? Lihat mama. Menurutku tantangan Nura paling besar adalah untuk punya pemahaman dan pengetahuan akan bebannya Dara sebagai orang dengan multi peran. Hai, selamat datang di rumahku. Annyeonghaseyo. Salah satu nafas yang diambil selain karakter ya dari Dua Garis Biru sama Dua Hati Biru adalah lagunya Rara Sekar, Growing Up. Rara ternyata remake lagu itu dengan strings, dengan orkestra yang sama tapi lebih complicated. Dan itu akhirnya yang diambil di adegan-adegan puncak di film Dua Hati Biru. Jadi kayak emang berjodoh lah. Satu lagi lagu yang original soundtrack yang dibikinin khusus sama Rara Sekar dan itu dimasukkan ke bagian-bagian yang kontemplatif dari karakternya Bima yang paling signifikan tumbuh dalam film ini. Rini itu dia bisa mendorong sutradara-sutradara dan kolaboratornya, sekaligus juga mengisi hal-hal yang perlu diisi dari konsep tersebut, riset sendiri, terus kemudian dia tahu bahwa ada unsur Korea dari darahnya, akhirnya muncul si Iro Bongdo ini. Jadi si lukisan itu tuh menggambarkan raja dan ratu di zaman Joseon itu. Mereka membangun kerajaannya seperti si Dara dan Bima membangun rumah tangga mereka gitu dengan konflik-konflik dan cerita dan kasih sayang dan semua di dalamnya di situ. Karakternya Dara kita ambil dari langitnya si lukisan itu. Jadi warna color paletnya Dara itu lebih seperti dusk and dawn gitu. Dan lebih dingin karena membayangkan ketika dia di Korea pasti dia terpisahkan dari anaknya itu sesuatu hal yang menyakitkan gitu kan. Pasti buat dia lah seorang ibu gitu.
Bima sendiri itu digambarkan menjadi air. Dia karakter yang mengalir, go with the flow. Dan dia digambarkan juga dengan perahu. Perahu itu digambarkan sebagai bahtera rumah tangga. Nakodanya itu kan Bima gitu. Orang tuanya Dara itu digambarkannya sebagai gunung yang kokoh dan keras, tapi juga majestic dan ada kehangatan sendiri di balik gunung itu. Janji ya. Lalu di lukisan itu ada 2 pohon kiri kanan. Nah, si pohon itu menggambarkan orang tuanya Bima yang mensupport dia dengan penuh kehangatan dan memberikan kehidupan untuk Bima dan Adam. Lihat apa, Dam? Ikan. Banyak banget ikannya. Adam itu digambarkannya sebagai ikan, karena kan dia suka sekali ikan ya. Adam itu digambarkan sebagai ikan koki. Hidupnya itu dari air, dari Bima gitu. Dan disitulah akhirnya para karakternya tuh bergerak dari segi belief-nya mereka sebagai karakterisasi, tapi juga secara visual mereka berada di sekitar situ. Semua departemen berkembang dari situ juga, dari segi kamera, warna, grading, bahkan mungkin lokasi yang kita cari pun itu juga mendekati si lukisan ini. Mereka berdua sama-sama ibu dari 2 orang anak dan sama kegelisahannya, sama ingin menyampaikan message dengan cara ringannya untuk penonton. Pengalaman untuk bisa didirect sama 2 director di satu film adalah pengalaman pertama juga untuk aku. Sini nih, pas di sini udah bisa lo pegang nih Adam, gandeng. Tandeman 2 ini adalah super solid. Kak Gina dan Kak Dina saling melengkapi satu sama lain. Mbak Gina tuh lebih ke arah yang fokus ke perasaan, ke tekstur dan bentuk gitu. Sedangkan Mbak Dina yang aku lihat lebih fokus kepada teknis dan juga Adam gitu. Selalu ada perspektif yang berbeda dari kacamata Mbak Gina, Mbak Dina. Jadi selalu dikolaborasi sehingga melahirkan suatu karya yang porsinya tuh pas menurut gue. Terus mereka punya gaya yang berbeda gitu, tapi salut banget karena mereka terus bisa bekerja dalam satu harmoni gitu untuk bikin karya yang kece lah. Bu Mami, makin dikit aja nih dagangan. Nah, karakter Iki itu kita kepikiran karena support system keluarga itu kan bukan cuman kakek nenek atau om tante gitu, tapi juga temen, sahabat. Bim, ini masih siang kali, repot deh lu. Dia orangnya supel banget, baik hati pastinya. Terus dia rela ngelakuin apapun buat sahabatnya. Kadang-kadang dia bisa ngomongnya tuh pedes banget, nyablak banget, tapi emang itu adalah sebuah kebenaran yang mungkin kalau kita telah lebih lanjut jadi refleksi buat kita gitu. Suka banget Keanu di Keramat karena lucu pada dasarnya kayak anaknya gitu. Keanu juga sebagai aktor sangat dedikasi ya. Nggak gampang puas sih. Itu satu hal yang buat sutradara mungkin menjadi plus factor banget gitu. Karena dia bisa memberi banyak layering. Keanu itu, dia tuh orang yang sangat ingin menjadi aktor. Dan dia selalu ingin kerjasama dengan Mbak Gina. Wah, gue dihargain nih di dunia perfilman gitu. Kayak proyek segede ini aku diajak gitu. Ini pemainnya jangan ketinggalan, community. Tenang, ini bahkan di Tanah Abang aja, dialognya itu tuh bener-bener baru dikasih ke Angga, Iki, Keanu gitu, dan Adam. Karena udah solid, mereka tuh langsung tuh bisa nangkap dan improvisasi dan jauh lebih bagus dari seringkali yang kami inginkan. Baju KPK. Baju KPK, lu mau masukin KPK lu. Udah, males ah. Bu, ntar kirim ke tempat biasa ya, Bu. Satu hal yang kita appreciate banget sih, Keanu sebagai Iki dan sangat pas banget. Dan ya there's no second Iki sih, cuman Keanu yang bisa jadi Iki. I love Iki. Karena kontrakan tuh aku rasa ya saat masuk ke situ aku udah kebayang adegan-adegan yang ada di naskah tuh semua langsung kayak zzzz ada di kepala aku gitu. Dan aku kebayang kayak gerakannya, gerak-geriknya, segala macam, bentuk rumahnya, bentuk kehangatan keluarga ini, ceritanya Dara dan Bima tuh semua tersampaikan melalui bentuk itu. Gitu. Tapi paling parah tuh yang Tanah Abang karena real setnya. Dan gue suka banget set dimana gue nasihatin Bima yang gue di toko jeans, kanannya toko BH. Jadi dan gue di tengah-tengah, gue
nyuruh Bima, maksa Bima untuk masuk ke dalam dunia perempuan gitu. Itu tuh artinya kata Mbak Gina. Hampir semua scene adalah scene yang sangat berkesan untuk aku. Tapi kalau harus memilih satu, aku mungkin akan memilih scene menjelang akhir dari film gitu. Karena itu menurut aku titik yang paling penting, tapi jarang untuk bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Scene sholat deh justru. Menurut aku rasanya hangat dan mengingatkan aku kepada rasanya memiliki keluarga. Adam. Gua suka adegan Adam hilang karena semua orang ngasih porsi yang pas di adegan itu. Gue tahu sedihnya gimana, gue tahu khawatirnya gimana, gue tahu rasa bersalah gimana. Kayak semua emosi tuh nyampe ke pangkuan gue dan gue pangku dengan baik sebagai penonton. Mampus nggak lo? Di lokasi syuting pasti kebutuhan aktor diakomodasi apapun itu. Dan buat seorang anak di saat kemauannya semua diakomodasi, jadi membuat banyak hal semua. Kalau misalnya keinginannya nggak dituruti, kecewa, mungkin responnya jadi nggak enak. Sadar bahwa apa yang mereka lakukan di saat action dan cut itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Enggak gede. Ayo Ren, mau gimana? Cantik Ren. Buang. Beda. Ini cuman acting. Hari pertama syuting itu kita 42 derajat Celcius Jakarta. Dan kita harus di outdoor, terus besoknya kita di eksterior sampai Adam sempat mimisan gitu. Tiba-tiba di minggu sebelum tahun baru kita menghadapi hujan deras di perkampungan. Kita tuh kalau stres harus tetap tertawa, harus tetap happy. Tantangan menjadi seorang sutradara adalah di mana kita menaruh kamera. Jadi itu kenapa kamera itu bergerak, kadang bisa fun gerakannya, kadang-kadang dinamikanya bisa turun naik besar dan kadang-kadang juga rough banget. Ada satu scene di mana kameranya nggak gerak sama sekali. Jadi terasa bahwa semuanya itu bergerak dan ternyata kamera kita still. Konflik itu kena banget. Eksplorasi sebenarnya, eksplorasi kita terhadap dunia emosi dan gerak kamera. Hari ini syuting udah selesai. Terima kasih buat hari ini. Menjadi orang tua itu butuh alat bantu juga, nggak cuman kita nikah cukup. Di filmnya kan ada ke psikolog, masih ada resentment karena nggak umum kan buat orang Indonesia untuk ke psikolog, tapi ada bantuan-bantuan seperti ya baca buku parenting, kelas parentingnya juga macam-macam. Nah itu sih yang pengen dibagi gitu, bahwa ada pendidikannya, ada keahliannya untuk menjadi seorang manusia yang lebih utuh dan menjadi orang tua yang lebih baik. Menurut aku banyak konflik-konflik yang sangat dekat sama kita, tidak menggurui sama sekali, tapi mengajak kita untuk sama-sama berpikir dan berefleksi gitu. Yang mau disampaikan ke film ini semoga nyampe gitu. Nggak cuman penontonnya banyak, tapi gue harap penontonnya bisa memahami pesan dan maksud dari film ini gitu. Harapannya film Dua Hati Biru ini bisa menjadi tontonan baru yang memberikan experience baru buat semuanya gitu dengan cerita yang baru. Berharap film Dua Hati Biru ini adalah film yang bisa bikin kita semua nggak malu-malu untuk berharap masa depan yang lebih baik. Ketika selesai nonton, kita saling bertatapan satu sama lain. Oke, we gonna do better. Berharap setelah nonton film ini kita dapat berpeluk dengan siapapun yang di sekitar kita, di sebelah kita, dan merasa kalau hari ini tidak cukup baik, besok lebih baik lagi. Bagi saya, Dua Hati Biru adalah kado untuk keluarga Indonesia. Tempat di mana kita merasakan kehangatan, menemukan solusi atas setiap persoalan, dan tempat kita bertumbuh untuk menemukan potensi kita sendiri. Keluarga adalah Dua Hati Biru. Alhamdulillah, syuting Dua Hati Biru.
3.